Saham. Oke, saham treasury itu perusahaan memperoleh kembali sahamnya. Jadi setelah dikeluarkan kita bisa beli lagi saham kita. Itu namanya saham treasury. Jadi sudah bukan, namanya beda, jangan dicatat saham biasa atau saham preferred lagi, tapi saham treasury. Jadi ketika kita sudah mengeluarkan saham, kita beli lagi. Okay. Nah, alasan memperoleh sahamnya kembali akan dibagikan atau dijual kepada karyawan, itu bisa. Terus kalau yang beli nggak mau jualan itu ya itu tergantung gimana perusahaan rayu. kalau kerjanya saat jualnya. Terus sebagai penanaman sementara, jadi bisa kan kalau kita bisa kan investasi atau istilahnya kita investkan uang kita untuk nantinya dapat keuntungan. Ini bisa untuk penanaman sementara jangka pendek, di mana nanti akan dijual lagi. Jadi boleh dijual, jual beli itu terserah perusahaan. Terus menjaga agar harga pasar saham tetap stabil. Kan kadang harga saham kan fluktuatif. Kadang kalau nggak stabil, saya perusahaan lihat, oh ini kok lagi gonjang ganjing atau apa, dibeli lagi, nanti baru dijual lagi. Tergantung kondisinya seperti apa. Jadi harus jeli. Sebenarnya kita sebagai, kalau yang suka main saham tadi Mbak Musi ya. Itu biasanya pinter jeli. Oh saat kayak gini kita harus beli, saat ini harus jual gitu. Terus diperoleh dari sumbangan para pemegang saham untuk menambah modal kerja bisa. Saham treasury sama saham yang belum dikeluarkan. Kedua tipe saham ini bukan merupakan aktiva, jadi belum dicatat. Terus menghitung jumlah saham yang beredar, kedua jenis saham ini dikurangkan dari modal saham. Nanti cara mencatatnya beda kalau saham treasury, langsung aja ya. Nah, contoh. Perusahaan menerima sumbangan saham dari para pemegang saham sebanyak 1000 lembar saham. Terus menjual lagi 600 lembar saham dengan harga 20.000 per lembar. Jadi kan dapat 1000 sumbangan, terus dijualnya 600 lembar. Terus misalnya menjual 300 lagi, harganya beda. Catatnya. Jadi dapatnya segitu. 12 juta dari mana? Jadi 600 dikali 20.000 itu. Iya, jadi dari sini ya 600 kali itu. Jadi makanya kas sama modal sumbangannya segini. Terus yang lagi kan dijual lagi 30.000. Oke. Nah, 300 kali 30.000 ketemunya Saya masih bingung ya. Ini misal satu perusahaan itu kan tidak maksudnya nggak fokus perusahaan tersebut itu usahanya dalam bidang saham ya. Dia jelas nggak mungkin bidang saham. Nah, terus itu pencatatan dalam akuntansi pembukuannya itu berarti di sendiri-sendiri ya. Maksudnya perusahaan itu bergerak dalam bidang apa? Enggak, Mbak, tetap. Atau Pernah lihat laporan keuangan perusahaan nggak? Laporan keuangan perusahaan. Pernah lihat laporan keuangan perusahaan? Belum. Aku ada nggak ya, entar. Itu jadi satu. Jadi tetap masuk neraca. Saham itu Masuk neraca. dalam kegiatan perusahaan ya, maksudnya laporan keuangan perusahaan. Itu kan nanti kan jadi modalnya perusahaan kan. Saham yang kita jual kita kan dapat duit atau dapat apa tergantung kan. Itu walaupun perusahaan tersebut bergerak bukan. Iya, pasti. Mostly malah bukan memang khusus saham, enggak. Kan macam-macam kayak Unilever itu kan TBK itu jelas bukan, dia kan usahanya nggak di bidang saham toh, nggak mungkin. Terus apa macam-macam, apalagi yang mbak tahu, yang TBK bank sekarang banyak yang TBK juga. Terus apa lagi, bentar saya cariin, mungkin ada. Nah, ini contohnya Unilever nih. Tapi ini masih belum diaudit ya. Tahu di audit itu diapain? Audit Iya.
diperiksa apa laporan keuangan itu benar atau enggak. Nah ini nih, ini neraca. Nggak kelihatan nggak? Nah ini loh mbak, ini neracanya perusahaan Unilever. Neraca kan ada aktiva, aktiva kas, piutang segala macam. Aktiva tidak lancarnya nih, goodwill. Terus ke bawahnya ini ada utang-utang, kewajiban utang-utang. Ini ekuitas, ini modal saham kan, modal saham. Jadi langsung dimasukin ke situ laporannya, jadi satu, nggak dipisahin. Karena yang itu tadi modal yang kita dapat kan untuk operasi perusahaan, makanya jadiin satu di neraca. Oke? Kalau mau lihat bisa di-download lebih banyak di itu JSX Bursa Efek Indonesia. Itu semua perusahaan yang sudah terbuka itu ada laporan keuangannya di situ, bisa di-download kalau mau pengen tahu. Ini lihat. Ini laba rugi. Ini laba rugi. HPP, penjualan bersih. Ini kan laba sebelum pajak, laba sesudah, macam-macam labanya. Nah ini nanti harus diaudit sama auditor. Maksudnya biar tahu apa pencatatan yang dilakukan perusahaan itu sesuai dengan transaksi yang ada atau enggak. Oke. Nah sekarang pembelian saham treasury. Tadi ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau tanya lagi? Mbak Silvi, Mas Nano. Itu kalau pemilihan saham treasury itu misal kita kan mengeluarkan dengan harga 25.000 misalnya. Terus apa kalau kita membeli lagi senilai sekian atau bisa berubah nominalnya? Bisa berubah, tergantung. Fluktuatif harga saham itu nggak bisa. Makanya itu kenapa yang di komputer tuh cepet terganti. Iya kan macam-macam. Kira-kira faktor apa yang bisa bikin harga saham itu naik turun? Uang. Kayak kurs mata uang. Kurs bisa. Terus selain itu? Ekonomi. Kayak keadaan ekonomi negara. Terus misalnya isu dari perusahaan. Makanya perusahaan itu bisa, misalnya sekarang ketahuan perusahaan melakukan kecurangan apa, itu harga saham langsung drop, otomatis sudah. Pasti orang-orang pada. Kalau perusahaan itu mengalami ada sedikit kebangkrutan gitu, itu saham itu apa sih jadi turun harganya? Bangkrut. Iya maksudnya ada kejelekan dari perusahaan itu. Iya, harga saham pasti turun. Saham dari perusahaan itu. Pasti mostly yang pegang saham itu biasanya dijual atau makanya harganya juga langsung turun. Daya belinya jadi berkurang karena ada isu itu. Karena kalau ada isu-isu jelek kan otomatis apa ya istilahnya kita jadi nggak percaya kan sama perusahaan itu. Nanti kalau misalnya rugi ya apa? Kan kitanya sendiri juga yang rugi. Jadi makanya kok semakin banyak saham yang pemegang saham yang menjual saham, harga saham akan turun atau bisa berpengaruh. Semakin banyak pemegang saham yang menjual sahamnya bisa berpengaruh. Jadi turun harganya kan karena saham istilahnya saham yang anggur kan banyak jadinya itu bisa turun. Terus sekarang pembelian saham treasury. Kalau tadi kan saham sumbangan treasury, kalau ini saham treasury dibeli 500 saham sendiri yang beredar dengan harga 30.000, terus dijual kembali sahamnya 200 lembar. Jadi kan 500 kita beli, terus 200 kita jual, 200 lagi kita jual. Nyatetnya gimana? Yo. Ya. saham treasury sebanyak membeli itu kok itu dijual kembali? Lah iya, saham treasury itu sebelum kita jual itu kan kita beli lagi terus kita jual. Tergantung. Mungkin ini pada saat dijual sudah berapa bulan berikutnya atau apa gitu loh. Tapi biasanya kan nggak ada keterangan yang detail. Makanya nyatetnya begitu.